Bertempat di Aula Kodim 0718 Pati, Senin 6 Juni 2022 telah dilaksanakan giat komunikasi sosial dengan aparat pemerintah dengan tema Internet versus wawasan kebangsaan serta tantangan bangsa di era 4.0. Peserta terdiri dari perangkat daerah dan instansi vertikal, camat se-Kabupaten Pati, seluruh Kapolsek jajaran Polres Pati, dan seluruh dan Ramil jajaran Kodim 0718 Pati. Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0718 Letkol Infanteri Catur Kurniawan SIP MM menegaskan, pemanfaatan media sosial di era digital ini sangatlah perlu untuk menjaga ketahanan bangsa. Jangan sampai berita-berita palsu menghasut dan meruntuhkan ideologi kita Pancasila. Hanya dengan menghancurkan ideologi Pancasila saja, Indonesia akan hancur. Untuk itu, Pemkab TNI Polri harus bersinergi kompak untuk menjaga kedaulatan NKRI. Ditambah dengan berita hoax di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Untuk itu saya berharap dengan terselenggaranya kegiatan komunikasi sosial dengan aparat pemerintah dapat terjalin hubungan komunikasi yang lebih sinergi antara lembaga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas tanggung masing-masing. Dengan demikian, semoga dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi sosial dengan aparat pemerintah, TNI dan Polri dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, serta lindungan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pada hari ini kami melaksanakan komunikasi sosial dengan khususnya aparat pemerintah yang ada di Kabupaten Pati yang dihadiri oleh Pak Camat, Pak Kapolsek dengan anggota kami sendiri, para Danramil jajaran Kabupaten Pati dalam rangka mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan program-program dari Kodim 0718 Pati ke depannya. Jadi arahan yang kami tekankan kepada anggota kami khususnya para jajaran Danramil, Babinsa yang ada di lapangannya, kita mendukung tugas pokok dari 7 kebijakan Kasat. Di antaranya adalah kita pembinaan teritorial di wilayah itu harus adaptif, sehingga kita mengikuti perkembangan yang terjadi di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Pati. Jadi untuk perkembangan internet itu sendiri ada dampak positif dan negatif. Alhamdulillah di Kodim kami ini dampak positifnya yang lebih kita tonjolkan ataupun kita salah satunya kita mensosialisasikan Kampung Pancasila, di mana kegiatan Kampung Pancasila itu sendiri bukan hanya offline yang ada di kampungnya, tetapi kita online kan kegiatan mereka, jadi sehingga menjadi contoh ataupun motor dari kampung-kampung lain. Alhamdulillah pada kemarin kami sudah mencanangkan 21 Kampung Pancasila di 21 kecamatan. Jadi satu kecamatan minimal memiliki satu Kampung Pancasila. Hal yang ingin kami sampaikan diantaranya kepada anggota kami yang di lapangan agar tetap melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial ini dengan tulus ikhlas dan laksanakan kegiatan dengan senang, gembira. Selanjutnya tidak lupa kita untuk membantu masyarakat yang ada di sekelilingnya. Demikian.
Narasumber Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Endah Murwaningrum menerangkan, di balik era revolusi industri 4.0 yang berbasis IoT, Internet of Things, media sosial atau ranah digital secara keseluruhan juga menyimpan potensi negatif. Banyak bentuk disinformasi dan tindakan kejahatan yang terjadi yang membahayakan NKRI. Terjadi kecanduan internet, hilangnya identitas bangsa, radikalisme, hate speech atau ujaran kebencian, dan hoax yang bertebaran di mana-mana. Endah juga menyampaikan bahwa sangat penting untuk kita menggunakan internet sebagai sarana pemersatu bangsa, mengakses situs yang bernilai positif seperti untuk mencari ilmu, bersosialisasi dan komunikasi, menanamkan pada diri sendiri norma bangsa yang mencerminkan nilai Pancasila dan paham literasi digital. Yang jelas Kominfo sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Kodim 0718 karena sudah memberi kami tempat untuk kami mempublikasikan berita-berita tentang hoax, berita tentang internet versus wawasan kebangsaan di era 4.0 ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pihak Kodim 0718. Intinya yang kami sampaikan adalah kemajuan teknologi digital itu pasti membuat banyak perubahan pada hidup kita, yaitu dengan adanya kemudahan informasi yang masuk secara online maupun real time. Tapi di belakang itu tentu saja banyak sekali hal-hal potensi kemudaratan yang ada di internet, yaitu misalnya adanya radikalisme, adanya ujaran kebencian, adanya hoax yang selalu merongrong Pancasila kita. Jadi memang tugas kita bersama untuk bisa bijak bersosmed, kita harus dewasa, kita harus kemajuan literasi digital juga harus kita tingkatkan. Jadi tidak hanya kita bisa mengoperasionalkan komputer atau handphone, tapi juga kita harus dewasa dalam menggunakan internet itu tersebut. Kami selalu mensosialisasikan baik publikasi secara online maupun kita datang. Kami bekerjasama dengan Kodim, kerjasama dengan Kapolres, dengan Polres juga untuk selalu memberikan publikasi tentang berita-berita hoax, bahaya-bahayanya kepada kehidupan kita. Sejauh ini di Pati masih kondusif, tapi cuma kemungkinannya ya berita-berita yang ada di share-sharean di WA itu kemarin yang sempat mengganggu itu tentang adanya ajakan untuk tidak vaksin, seperti itu tuh cukup mengganggu juga sebetulnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai kondusif. Jadi untuk masyarakat warga Pati, memang sosmed adalah sesuatu yang sangat bisa membantu kita dalam mencari informasi, tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Minimal kita harus saring sebelum sharing, kita harus posting yang penting, jangan yang penting posting, dan kita harus sabar sebelum sebar. Jadi harus kita cari dulu source-nya dan macam-macamnya. Kalau memang itu betul
marilah baru kita teruskan ke teman yang lain. Jangan sampai kita asal sebar nanti hasilnya malah menjadikan hoak seperti itu. Lebih lanjut, dengan upaya bersama ini, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Pati, Indah Murwaningrum, berharap masyarakat secara umum dapat lebih bijak lagi dalam bersosmed, dengan saring sebelum sharing. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.